cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Tepat ketika ujung pedang hendak menyentuh pakaian Chen Ping bergerak. La tidak menghunus pedangnya, melainkan hanya sedikit memutar tubuhnya, seperti pohon willow yang tertiup angin. Gerakannya tampak lambat, tetapi ia berhasil menghindari pukulan mematikan itu. Pada saat yang sama, dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya dan dengan ringan menjentikkan punggung pedang Wang Chong, menggigit. Setelah suara renyah, Wang Chong merasakan kekuatan aneh mengalir di sepanjang pedang. Pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa, dan pedang itu terangkat tak terkendali. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan Wang Chong. La segera menyimpan pedangnya dan kembali untuk membela diri, hanya untuk melihat Chen Ping mendekat seperti hantu. Ujung jarinya memancarkan cahaya keemasan samar. Saat menunjuk ke pergelangan tangannya yang memegang pedang, jantung Wang Chong berdebar kencang. Jari yang tampak biasa saja ini menghalangi semua kemungkinannya untuk mengubah taktik. Dia hanya bisa melonggarkan gagang pedangnya secara tiba-tiba, membiarkannya jatuh ke tanah, sambil mundur cepat untuk menciptakan jarak. Namun apakah Chen Ping akan memberinya kesempatan? Chen Ping melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, diikuti dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya tampak menempel di belakang Wang Chong, dan tangan kirinya dengan lembut bertumpu di bahu Wang Chong. Terima kasih. Suara tenang terdengar di telinga Wang Chong. Wang Chong merasakan kekuatan lembut namun tak tertahankan datang darinya. Tubuhnya tanpa sadar terhuyung ke depan beberapa langkah dan ia hampir jatuh dari panggung. Baru setelah ia berdiri kokoh, ia tersadar. Melihat pedang pembunuh naga Chen Ping masih terselip di pinggangnya. Wajahnya pucat pasi. Saya kalah bahkan tanpa bisa mengeluarkan pedang lawan. Penonton seketika terdiam, semua orang tercengang oleh pemandangan yang luar biasa ini. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah pun terdengar. Cepat sekali gerakannya, teknik jari macam apa itu? Bahkan bisa menangkis gerakan pedang dari alam abadi bumi. Chen Ping ini sungguh hebat. Ling Xue dan yang lainnya melompat kegirangan. Humazi menepuk pahanya dan tertawa. Aku tahu anak ini punya trik. Mo Chen berdiri di antara penonton, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kelegaan. Dia menyadari bahwa gerakan yang baru saja dilakukan Chen Ping adalah menginjak salju tanpa meninggalkan jejak milik Sekte Pedang, tetapi penampilan Chen Ping lebih indah, dan bahkan memiliki beberapa pesona dari langkah udara. Terbang, dan jari itu telah membawa transformasi niat pedang secara ekstrim. Kelihatannya seperti jari, tetapi sebenarnya mengandung energi pedang yang tajam. Zhao Jingfeng sedikit mengernyit sambil memperhatikan dari bilik VIP. La berkata kepada rekan seperguruannya di sebelahnya, cukup menarik. Gerakan tubuh dan teknik jari anak ini cukup bagus, tapi sayangnya tingkat kultivasinya terlalu rendah. Rekan seperguruannya yang lebih muda menimpali, saudaraku, apa yang kau katakan itu benar. Itu hanya metode yang tidak lazim. Jika dia bertemu dengan teknik pedang pembelah langit milikmu, sifat aslinya akan terungkap. Zhao Jingfeng mencibir, tidak berkata apa-apa lagi, dan mengalihkan pandangannya kembali ke ring. Beberapa pertandingan berikutnya berjalan tanpa insiden, dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Biasanya menang, hanya beberapa duel yang cukup seru, yang mengundang sorak-sorai penonton. Tak lama kemudian, tibalah giliran Zhao Jingfeng untuk bermain. Lawannya adalah murid alam abadi bumi tingkat 3 dari Sekte Pedang Besi. Begitu keduanya bertarung, Zhao Jingfeng menggunakan teknik pedang pembelah langit. Saat ia mengayunkan pedangnya, terdengar suara siulan tajam yang membelah udara. Setiap serangan terasa kuat dan berat, dan ada kilatan petir samar di bayangan pedang. Jurus pedang murid Sekte Pedang Besi memang kuat, tetapi kurang fleksibel. Hanya dalam 3 jurus, Zhao Jingfeng berhasil menepis pedangnya dan ujung pedangnya mengenai tenggorokannya. Menyerah, wajah murid Sekte Pedang Besi memucat dan dia berteriak cepat. Zhao Jingfeng mencabut pedangnya, memandang sekeliling panggung, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Chen Ping. Dengan rasa provokasi yang kuat, Chen Ping hanya melirik ke belakang dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Setelah putaran pertama kompetisi, di antara 32 murid yang maju,
hanya Chen Ping yang berada di alam abadi yang tersebar. Hal ini membuat banyak orang menatapnya dengan kagum. Lagi pula, bukan kebetulan ia bisa memasuki babak kedua dengan level ke-8 Luz Immortal Realm. Setelah pertempuran ini, nama Chen Ping juga menyebar di kota pedang suci. Putaran kedua akan diadakan 3 hari kemudian. Setelah putaran penyaringan pertama, para kontestan yang tersisa merupakan yang terbaik dari sekte mereka masing-masing, dan kekuatan mereka telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lawan Chen Ping adalah seorang murid dari sekte Liehuo bernama Zhang Kuang, yang telah mencapai tingkat keempat. Alam abadi bumi dan menguasai teknik pedang Liehuo dengan sempurna. Jurus pedangnya membawa gelombang udara panas yang konon mampu melelehkan besi halus. Wah, beruntung sekali kamu bisa lolos ke babak kedua. Kalau kamu ketemu aku, sialnya kamu. Zhang Kuang memegang pedang panjang berwarna merah di tangannya, dengan nyala api samar yang masih menyala di pedang tersebut. Jelas sekali itu adalah harta karun yang mengandung kekuatan spiritual atribut api. Chen Ping tetap tenang dan perlahan menghunus pedang pembunuh naga. Saat pedang itu terhunus, tak terdengar suara gempa bumi, hanya suara dengungan pelan, bagaikan seekor naga yang sedang tidur dan terbangun. Namun Humasi, yang akrab dengan pedang pembunuh naga, tahu betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam suara dengungan yang tampaknya biasa itu. Oh, apakah kamu akhirnya bersedia menghunus pedangmu? Zhang Kuang melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin. Sayangnya, pedangmu hanya akan menjadi besi tua di hadapanku. Sebelum selesai berbicara, ia sudah mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang merah itu bagaikan naga api yang muncul dari laut, menerjang Chen Ping dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Orang-orang yang berada di bawah panggung hanya merasakan gelombang udara panas yang menerjang ke arah mereka, dan banyak pendeta dengan tingkat kultivasi rendah bahkan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Api yang dahsyat, teknik pedang api, ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kalau begitu, Chen Ping mungkin dalam masalah. Kekuatan spiritual alam abadi yang tersebar tidak akan mampu menahan kobaran api ini. Menghadapi pedang kuat ini, Chen Ping tidak mundur melainkan maju. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit, dan pedang pembunuh naga menggambar lengkungan aneh di udara, seperti seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, tidak meninggalkan jejak. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, naga api yang tampaknya ganas itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, dan sebagian besarnya langsung hancur. Apa? Zhang Kuang merasa ngeri, lah belum pernah melihat seseorang melarutkan teknik pedang apinya semudah itu. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Chen Ping telah muncul seperti ular berbisa dari lubang, menunjuk langsung ke pergelangan tangannya. Sudut pedang ini sangat rumit dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Zhang Kuang hanya bisa menjatuhkan pedangnya secara tiba-tiba, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya ke dada Chen Ping dengan kekuatan spiritual yang membara keras. Dia tahu bahwa ilmu pedangnya tidak sebaik lawannya, jadi dia ingin mengandalkan keterampilannya untuk bertarung. Cahaya dingin melintas di mata Chen Ping, dan tubuhnya berputar seperti gasing. Sambil menghindari tinju itu, ia mengayunkan pedang pembunuh naga. Tertawa, pedang itu berkilat, dan lengan baju Zhang Kuang terpotong rapi, dan noda darah muncul di lengannya. Jika dia tidak segera mundur, pedang ini akan mematahkan seluruh lengannya. Zhang Kuang terkejut dan marah, lah mundur beberapa langkah, menutupi lukanya, lah menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya. Kau, apa asal-usul ilmu pedangmu? Chen Ping tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan pedang di tangan, dan berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingin bertarung? Zhang Kuang menatap pedang besi yang tampak biasa di tangan Chen Ping, lalu menatap luka di lengannya, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku menyerah. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang di tanah dan berjalan meninggalkan panggung karena malu. Tepuk tangan meriah kembali terdengar dari hadirin. Kemenangan lain dengan satu pedang. Chen Ping terlalu kuat. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 8 mengalahkan seorang kultivator alam Dixian tingkat 4. Ini sungguh bertentangan dengan kehendak surga. Saya sekarang agak yakin dia bisa bertahan sampai akhir. Di meja VIP,
alis Qinlai berkerut semakin erat, lah berkata kepada Zhao Jingfeng di sampingnya, ilmu pedang Chen Ping sangat aneh, kelihatannya biasa saja, tetapi ia selalu berhasil mengalahkan orang yang ceroboh dengan kepintarannya. Jika kau bertemu dengannya, jangan gegabah. Zhao Jingfeng berkata dengan nada tidak setuju, jangan khawatir, Tuan. Ini hanya taktik oportunis. Jika kita benar-benar bertarung langsung, dia tidak akan mampu menangkis satu pedang pun dariku. Anak ini tidak hanya memiliki ilmu pedang yang hebat, tetapi niat pedangnya juga sangat kuat. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Jangan ceroboh, awas terbalik di parit. Qin Feng menatap Chen Ping dan teringat saat ia beradu ilmu pedang dengan Ling Xue di gerbang kota. Chen Ping menyerang dengan semburan ilmu pedang, memisahkan mereka berdua. Jangan khawatir, Tuan Muda. Zhao Jingfeng mengangguk. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Zhao Jingfeng masih tak terhentikan. Mengandalkan teknik pedang, pembelah langit yang dominan, ia mengalahkan dua lawan dari alam abadi bumi tingkat 4 secara berturut-turut dan melaju ke perempat final. Li Hanjiang dari Sekte Pedang 7 Bintang juga tampil gemilang. Pedang terhubung 7 bintang, miliknya sulit ditebak, dan ketujuh bayangan pedangnya seperti biduk, saling terkait, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Lah juga maju dengan mulus. Di perempat final, lawan Chen Ping adalah seorang murid dari Lembah Es, yang telah mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi dan teknik pedang es-nya dapat membekukan kekuatan spiritual lawan. Setelah pertandingan dimulai, sang murid mengayunkan pedangnya dan menciptakan awan kabut es yang menyelimuti seluruh arena. Di tengah kabut es, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan tetesan air hujan, membawa serta hawa dingin yang menggigit. Orang-orang di bawah panggung hanya melihat sosok Chen Ping muncul dan menghilang dalam kabut es, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghancurkan kerucut es yang datang dengan akurat. Ke manapun cahaya pedang itu lewat, kabut es akan otomatis menghilang, mencegahnya mendekat. Apakah ini, domain pedang? Seorang master pedang berseru kaget. Domain pedang adalah ranah yang hanya bisa dipahami oleh para kultivator pedang di alam abadi bumi. Mereka dapat memengaruhi lingkungan sekitar dengan niat pedang mereka sendiri dan membentuk domain yang unik. Tetapi Chen Ping jelas hanya berada di level ke-8 alam abadi longgar, bagaimana mungkin dia bisa memahami domain pedang? Saat semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar teriakan dari kabut es. Kemudian, kabut es itu menghilang, memperlihatkan murid lembah es itu memegangi dadanya dan terhuyung mundur. Darah mengucur dari sudut mulutnya, pedang panjang di tangannya telah patah menjadi dua bagian. Chen Ping berdiri di sana memegang sebilah pedang, bilahnya masih berkilau dan bersih seperti baru, seolah-olah belum pernah digunakan. Aku menyerah. Murid lembah Hanbing mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah, berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tingkat ke-8 dari alam abadi yang tersebar, memahami wilayah pedang, dan mengalahkan tingkat ke-5 dari alam abadi duniawi. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai melawan kehendak surga, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mo Chen berdiri di antara penonton, gemetar karena kegembiraan. Lah bisa merasakan bahwa apa yang baru saja dialami Chen Ping bukanlah ranah pedang yang sebenarnya, melainkan ia telah memusatkan niat pedangnya secara ekstrim, membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun tidak sekuat ranah pedang yang sebenarnya, penghalang itu jauh lebih unggul daripada para kultivator setingkatnya. Bahkan dia merasa lebih rendah darinya dalam hal memahami makna pedang. Hebat sekali Chen Ping. Pemimpin kota pedang suci tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Aku sangat beruntung bertemu dengan orang jenius seperti dia seumur hidupku. Para pemimpin dan tetua lainnya di meja VIP juga mengangguk, menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman dan keheranan. Hanya wajah Zhao Jingfeng yang tampak begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Awalnya dia mengira Chen Ping hanyalah seorang kultivator biasa yang beruntung, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan seperti itu. Perasaan krisis muncul dalam hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa Chen Ping mungkin menjadi rintangan terbesar dalam perjalanannya untuk memenangkan kejuaraan.
Tuan, anak ini. Zhao Jingfeng menatap Qin Fengli dengan nada gelisah. Qin Lai berkata dengan dingin, itu hanya metode yang tidak lazim. Di perempat final, lawannya adalah Li Hanjiang. Aku ingin melihat apakah dia bisa melewati level ini. Pedang penghubung 7 bintang, milik Li Hanjiang telah mencapai tingkat penguasaan, dan tingkat kultivasinya. Berada di puncak tingkat kelima alam abadi duniawi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada para murid lembah es. Di mata banyak orang, bahkan jika Chen Ping dapat mengalahkan murid-murid lembah Hanbing, ia tidak akan pernah sebanding dengan Li Hanjiang. Pertandingan terakhir perempat final adalah antara Chen Ping dan Li Hanjiang. Permainan ini menarik perhatian semua orang. Di satu sisi ada kuda hitam di antara kuda hitam, Chen Ping, yang mengalahkan musuh-musuh kuat secara berturut-turut. Dengan kultivasi tingkat 8 dari alam Sanxian dan memahami penghalang pedang. Di sisi lain adalah Li Hanjiang, murid inti dari Seven Star Sword Sect yang telah terkenal sejak lama dan telah mencapai puncak level kelima dari Earthly Immortal Realm. Bahkan sebelum kedua pria itu mulai bertarung, tekanan tak terlihat sudah menyebar di atas ring. Li Hanjiang mengenakan jubah biru dan memegang pedang perak bertatahkan 7 permata biru. Pedang itu adalah pedang bintang 7, harta karun sekte tersebut. La menatap Chen Ping dengan ekspresi serius, tak lagi menunjukkan rasa jijik seperti sebelumnya. Ilmu pedang saudara, Chen memang sesuatu yang kukagumi. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kehormatan sekte kita, jadi aku tak akar menunjukkan belas kasihan. Chen Ping membungkuk dan berkata, Saudara Li, tolong beri saya beberapa nasihat. Li Hanjiang tak berkata apa-apa lagi, La mengangkat pergelangan tangannya, dan pedang 7 bintang berdengung. 7 permata itu menyala bersamaan, memancarkan cahaya biru redup. 7 bintang berjajar, gaya pertama, langit berbintang. Sambil berteriak pelan, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan bintang, menghalangi semua rute pelariannya. Gerakan pedang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya mengandung seni formasi yang luar biasa. Setiap cahaya pedang saling bergema, dan satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Orang-orang yang hadir terpesona, dan banyak kultivator pedang bahkan terkesima. Langkah yang hebat, ilmu pedang kakak senior Li meningkat lagi. Cahaya pedang itu begitu pekat sehingga mustahil untuk menghindarinya. Chen Ping mungkin dalam masalah kali ini. Menghadapi langit yang penuh dengan cahaya pedang, Chen Ping tetap tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang pembunuh naga perlahan berputar di tangannya, membentuk roda pedang yang terlihat dengan mata telanjang. Saat roda pedang itu berputar, ia memancarkan cahaya keemasan redup, yang merupakan manifestasi dari konsentras niat pedangnya secara ekstrim. Ding ding ding. Cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan roda pedang emas, menimbulkan suara gemuruh yang keras, namun tidak satu pun yang mampu menembus pertahanan roda pedang tersebut. Li Hanjiang sedikit mengernyit, La tak menyangka pertahanan Chen Ping begitu kuat. 7 bintang berturut-turut, kelas 2, bintang-bintang bergeser. La membuat isyarat tangan dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang panjang di tangan kanannya. Cahaya pedang biru yang dipantulkan tiba-tiba berubah arah dan melesat ke arah Chen Ping lagi dari segala arah seperti bumerang. Dengan sudut yang bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Perubahan taktik ini secepat kilat, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Namun, Chen Ping tampaknya telah mengantisipasi hal ini, La menggunakan teknik menginjak salju tanpa meninggalkan jejak semaksimal mungkin, dan sosoknya melesat menembus cahaya pedang bagai hantu. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghindari cahaya pedang dengan jarak sehelai rambut, dan saat yang sama melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, memaksa Li Hanjiang mengalihkan dirinya dari pertahanan. Kedua pria itu bertarung bolak-balik, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertarung puluhan ronde. Seven Stars Linked Sword, milik Li Hanjiang tidak dapat diprediksi dan mematikan. Ilmu pedang Chen Ping mungkin tampak biasa saja, tetapi ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Penonton terpukau oleh pertunjukan ini. Ini bukan lagi sekadar pertarungan sederhana, melainkan pertunjukan pedang yang luar biasa. Bagus, pertarungan yang bagus. Ayo,
Chen Ping, kakak senior Li sungguh hebat. Sorak-sorai itu memekakkan telinga. Di tribun VIP, pejabat kota suci pedang mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali, luar biasa. Sebuah contoh, hebat dalam mengatasi kekerasan dengan kelembutan, dan sebuah ketidakpastian yang luar biasa. Kedua pemuda ini adalah masa depan kota suci pedang kita. Ekspresi Qin Lai semakin muram. Awalnya ia mengira Li Hanjiang bisa dengan mudah mengalahkan Chen Ping, tetapi ia tidak menyangka keduanya akan bertarung sedemikian rupa sehingga sulit untuk menentukan hasil akhirnya. 7 bintang berturut-turut, gerakan ketiga, 7 bintang menghancurkan bulan. Setelah pertempuran yang panjang, Li Hanjiang perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Tiba-tiba ia meraung panjang dan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya tanpa ragu. 7 permata pada pedang 7 bintang memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. 7 cahaya pedang biru itu bagaikan 7 naga raksasa. Setelah berputar-putar di udara selama satu lingkaran, mereka menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, yang menebas lurus ke arah Chen Ping dengan momentum yang menghancurkan dunia. Jurus pedang ini adalah yang paling mendominasi dalam pedang terhubung 7 bintang. Jurus ini menggabungkan kekuatan 7 cahaya pedang dan kekuatannya sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi bumi. Semua orang yang hadir terkesiap, bahkan napas mereka pun menjadi gugup. Sudah berakhir, pedang ini terlalu kuat, aku khawatir Chen Ping tidak bisa menangkisnya. Sayang sekali, dia melakukannya dengan sangat baik. Ling Xue dan yang lainnya begitu gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Hu Mazi bahkan memejamkan mata, tak berani melihat lagi. Menghadapi pedang yang menggemparkan bumi ini, secercah kegembiraan terpancar di mata Chen Ping.